Yang berbahaya ini tidak menunjukkan kewaspadaan, dan tertidur lelap. Sejak zaman kuno, hanya sedikit orang yang berani memilih jalan melolong, dan tentu saja hanya sedikit orang yang berani menantang pengkhianatan. Mereka tidak perlu terlalu waspada, yang juga memberi kesempatan pada Luo Zeng dan rombongannya. His, filamen panjang menyapu ke arah Wei Yi. Sutra laba-laba ini hampir tidak berbobot, dan jatuh di tubuh Sif seperti debu, yang tidak terlihat seperti debu. Setelah beberapa saat, pengkhianatan itu terbungkus rapat. Matahari hitam di depan singa darah dan gagak darah tiba-tiba berubah, dan daya tarik yang kuat meletus pada saat bersamaan. Atraksi ini beraksi di Sif, langsung menyeretnya keluar dari gubuk. Tubuh yang tampak lunak itu benar-benar seperti air, dan Sif kehilangan bentuknya, seperti lem yang lengket. Wosh! Hampir tanpa perlawanan apapun, dia langsung tersedot ke matahari hitam. Setelah itu, saudara singa darah dan gagak darah memisahkan tangan mereka, dan matahari hitam menghilang. Pengkhianatan yang mengerikan diselesaikan dalam waktu singkat. Apakah itu berbahaya diterima? Dong Huang bertanya dengan akal sehatnya. Seharusnya begitu, Ying Lao mengangguk. Raja Yi perlahan menarik kembali sayapnya yang terbentang. Saat berhadapan dengan Sif, itu akan membuka ruang, dan jika Sif membuat ratapan untuk memanggil teman-temannya, itu akan menggunakan ruang itu untuk memblokir ratapan. Tentu saja, itu juga masalah apakah itu benar-benar dapat memblokirnya. Sutra laba-laba membentuk tubuh serigala darah lagi, dia memandangi dua bersaudara, serigala darah dan singa darah, dan berkata dengan sungguh-sungguh, pisahkan kalian berdua. Heiri, yang dulunya adalah dua bersaudara, tidak pernah melewatkan satu tembakan pun, tetapi dia akhirnya memiliki kesempatan untuk meleset saat menghadapi Luo Zeng. Meskipun pengkhianatan tersedot ke dalamnya, lebih baik berhati-hati tentang hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. Jika Wei Yi juga memiliki kemampuan yang sama dengan Luo Zeng, yang dapat secara paksa menutup matahari hitam yang terpisah, situasinya akan menjadi sangat buruk. Blood Crow dan Blood Lion mengangguk dan pergi ke arah yang berlawanan pada saat bersamaan. Tapi sebelum Blood Crow mengambil beberapa langkah, masa putih tiba-tiba keluar dari belakangnya. Masa lengket ini persis seperti tubuh pengkhianat sebelumnya. Darah gagak, serigala darah di sebelahnya menunjuk ke punggungnya, dan pada saat yang sama meraung keras. Terburu-buru, serigala darah lupa bahwa semua orang yang hadir merusak pendengaran mereka, dan hanya Luo Zeng yang bisa mendengarnya. Gagak darah tidak menyadarinya, dan tidak tahu apa arti serigala darah itu. Di belakangnya, masa putih berangsur-angsur membengkak, perlahan-lahan meregang ke atas kepala Blood Crow, dan kemudian dua bola mata kosong muncul. Pengkhianatan ini tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk keluar dari ruang matahari hitam tanpa penutupan matahari hitam. Di atas kepalamu, Nuwa yang relatif tenang meneruskannya ke kesadaran Blood Crow. Blood Raven mendongak, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Benda ini sebenarnya menempel di punggungnya. Makhluk berbahaya ini merangkak perlahan di belakang gagak darah seperti siput, tetapi ketika menemukan bahwa gagak darah melihat dirinya sendiri, kepalanya berubah menjadi sambaran petir dan bergegas menuju wajah gagak darah. Sua. Itu benar-benar masuk melalui lubang mata, lubang hidung, mulut dan lubang telinga gagak darah. Tubuh besar itu benar-benar memasuki tubuh gagak darah dalam sekejap. Saudaraku, tidak, mata singa darah itu tercabik-cabik saat melihat pemandangan ini. Dengan kecepatan yang begitu cepat, belum lagi orang lain tidak bisa membantu, meski mereka mau, sudah terlambat. Setelah beberapa saat, pupil Blood Crow menjadi putih pucat, dan dia berdiri tak bergerak di tempat. Orang-orang yang hadir membentuk lingkaran, menjaga jarak tertentu dari gagak darah. Kemudian Sue Crow tiba-tiba membuka mulutnya menghadap Luo Zeng, jelas ingin bersuara. Bas! Jejak lampu hijau melayang keluar dari sayap Raja Yi yang terbentang, dan lampu hijau ini membentuk paspor ruang melingkar, menutupi semua orang yang hadir. Fuxi, Nuwa dan yang lainnya melihat sekeliling, satu-satunya hal yang mereka harapkan sekarang adalah suara ratapan Blood Raven, agar tidak membangunkan pengkhianat lainnya. Setelah beberapa saat, tidak ada jawaban dari pondok-pondok itu. Berhasil. Semua orang merasa lega. Meskipun tidak jelas apakah ruang tersebut benar-benar menghalangi ratapan Sif, memang benar bahwa tidak ada Sif lain yang terbangun. Tapi masalah besar di depanku masih belum terselesaikan. Melihat lolongan berbahaya pada Luo Zeng, Nuwa menggunakan perasaan spiritualnya untuk mentransmisikan suara. Luo Zeng, bisakah kamu mengerti apa yang dikatakannya? Masih menguraikan, jawab Luo Zeng. Ruang matahari hitam tidak bisa menjebak pengkhianatan ini, dan situasinya tiba-tiba menjadi merepotkan. Kamu ingin membunuhnya? Fuxi bertanya. Tidak.
Singa darah segera menggelengkan kepalanya, yang paling putus asa saat ini adalah singa darah, yang ingin mati melihat saudaranya dirasuki pengkhianatan. Lalu apa yang kamu katakan? Fuxi bertanya. Kekuatan Wei Yi tak terduga, bahkan jika dia memimpin, dia mungkin tidak bisa menang. Jika kita benar-benar menunggu pengkhianat ini bergerak, semua orang hanya akan menjadi lebih pasif. Aku tidak peduli, siapapun yang melawan saudaraku adalah musuhku. Singa darah itu menatap Fuxi dengan dingin, jelas dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti gagak darah itu. Singa darah, tenanglah, serigala darah membujuk, itu bukan lagi gagak darah. Ada beberapa monster yang bisa merasuki diri di San Xingtian. Api ekstasi jiwa dari Tai Qingtian, jiwa lintah di rawa darah Sang Qingtian, dan begitu hal-hal ini menguasai tubuh, tubuh akan dinyatakan mati. Aneh jauh lebih menakutkan daripada hal-hal itu, sekarang Weir telah memasuki tubuh gagak darah, bagaimana gagak darah bisa bertahan? Blood Raven saat ini kemungkinan besar hanyalah mayat. Tapi, ketika singa darah Kiki Ai bingung, gagak darah, yang hanya berdiri di tempat dan meratap, tiba-tiba bergegas menuju Luo Zeng. Lakukan. Tanpa ragu, Fuxi mengulurkan telapak tangannya dan menekan tiba-tiba. Segel gosip turun dari atas gagak darah. Fuxi telah menggunakan 100% kekuatannya di telapak tangan ini, dan dia bertekad untuk menjaga gagak darah. Tanpa diduga, Blood Crow hanya mengulurkan tangannya dan menunjuk ke atas dengan ringan, dan tidak melihatnya menyentuh gosip, dan gosip itu sudah hancur. Telapak tangan yang Fuxi keluarkan habis-habisan dipatahkan dengan santai oleh gagak darah. Sua. Bayangan Nuwa juga merentangkan tentakel yang lebat, melilit ke arah gagak darah. Seng Tian Suang, Dong Huang, dan Ying Lao juga menggunakan trik mereka sendiri di mana-mana. Di ruang hijau yang tidak terlalu terbuka ini, energi yang kuat melepaskan paksaan yang menakutkan. Namun, gagak darah yang dimiliki oleh pengkhianat memiliki kemampuan yang luar biasa, gagak darah hanya menunjuk jarinya, dan setiap energi yang mendekatinya akan menghilang secara tiba-tiba, dan dia tidak akan bisa melukai gagak darah sama sekali. Luo Zeng melihat gagak darah datang langsung ke arahnya, tatapan tajam melintas di matanya, tubuhnya tiba-tiba tenggelam, dia tidak mundur tetapi maju, dan meninju kepala gagak darah. Tubuh fisik Luo Zeng telah diubah oleh darah asal, seberapa berlebihan kekuatan pukulan ini. Tapi gagak darah hanya mengulurkan satu jari dan mengetuk permukaan kepalan tangan Luo Zeng. Pada saat ini, kekuatan Luo Zeng menghilang sepenuhnya seperti sapi memasuki lautan lumpur. Kembali, murid Luo Zeng sedikit menyusut, ingin mundur. Tapi gagak darah menahan tinju Luo Zeng dengan backhand, dan saya tidak melihat seberapa keras gagak darah itu, Luo Zeng tidak bisa membebaskan diri. Gurumbel. Saat berikutnya, benda putih keluar dari mata, lubang hidung, mulut, dan lubang telinga gagak darah. Itu adalah tubuh Sif. Dua lubang mata kosong dari pengkhianat juga muncul, memandang Luo Zeng, mengungkapkan senyum aneh, dan segera mengebor ke mata, telinga, mulut, dan hidung Luo Zeng. Plop, Blood Crow yang tidak sadarkan diri kehilangan dukungannya dan jatuh ke tanah. Luo Zeng mengangkat bahu dan menarik kepalanya, berdiri tak bergerak di tempat, gagak darah dirasuki oleh pengkhianatan dan tidak bergerak, sepertinya dia menyerang tubuh Luo Zeng. Saudaraku, singa darah tidak peduli tentang apapun, melangkah maju dan menyeret gagak darah itu keluar. Fokus orang lain bukan pada gagak darah, mereka semua menatap Luo Zeng. Semua orang yang hadir tahu bahwa Luo Zeng adalah hal yang paling penting. Apa yang harus aku lakukan? Dong Huang bertanya dengan wajah cemberut. Kita harus menemukan cara untuk mengusir aneh. Seng Tian Suang berkata dengan cemas. Mata Nuwa menyipit, dan dia datang ke Luo Zeng dengan langkah ringan di tangga teratai, dan melihat tangannya terulur dengan lembut, dan sebuah lentera merah muda muncul di tangannya. Lentera yang menyambar jiwa. Mata semua orang sedikit berbinar ketika mereka melihat lentera merah muda itu. Bunga pencabut jiwa dalam lentera pencabut jiwa ini dapat memaksa jiwa keluar dari tubuh. Bahkan jika dia telah menjadi jiwa suci, masih sulit untuk menolaknya. Meskipun lentera penangkap jiwa sangat kuat, penggunaannya memiliki batasan yang cukup besar, dan membutuhkan jarak yang sangat dekat untuk menghasilkan efeknya. Secara alami, tidak ada kesempatan seperti itu dalam pertempuran, jadi lentera yang menyambar jiwa tidak dapat digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya. Di depan Luo Zeng dirasuki oleh pengkhianatan, memang cocok untuk menggunakan lentera yang menyambar jiwa. Tetapi pertanyaan terbesarnya adalah apakah pengkhianat adalah sejenis jiwa, dan apakah banyak lentera akan efektif. Nuwa tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya.
Bunga merah muda penghancur jiwa di lentera mulai berkedip, dan gumpalan asap merah muda melayang keluar dari lentera. Hah! Nuwa mengembuskan asap. Asap merah muda bertiup ke arah pintu depan Luo Zeng, dan masuk melalui mata, telinga, mulut, dan hidung Luo Zeng. Kemudian Nuwa memperhatikan gerakan lentera pencabut jiwa. Cahaya merah muda di lentera semakin terang, dan Reaper of Souls juga mekar penuh. Namun saat mekar penuh, cahayanya tiba-tiba meredup, dan kelopaknya mulai layu dengan cepat. Sekarang, Nuwa meraih lentera yang menyambar jiwa dan menariknya ke belakang tiba-tiba. Dia menarik cukup keras, dan sepertinya terhubung dengan sesuatu dalam pikiran Luo Zeng. Desir, desir, gumpalan asap merah muda keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidung Luo Zeng. Jika semuanya berjalan lancar, asap merah muda akan menyatukan shift. Tapi hasilnya mengecewakan Nuwa. Kecuali asapnya, tidak ada yang ditarik keluar. Nuwa tidak berdamai, dan dia meniup dengan keras lagi, meniupkan asap merah muda ke mata, telinga, mulut, dan hidung Luo Zeng, dan dia ingin mencobanya untuk kedua kalinya. Lagi pula, asap merah muda baru saja mengaitkan sesuatu, tetapi tidak bisa ditarik keluar. Tapi kali ini Nuwa tidak punya waktu untuk menariknya, dan mata Luo Zeng tiba-tiba terbuka. Matanya hilang, digantikan oleh sepasang mata putih bersih. Boom! Luo Zeng meninju Nuwa dengan santai. Pada jarak sedekat itu, Nuwa sama sekali tidak berdaya, dan tentu saja tidak dapat menghindari pukulan Luo Zeng. Meskipun itu hanya pukulan biasa, kekuatan yang terkandung dalam tinju itu sangat menakutkan. Nuwa mendengus teredam, seperti layang-layang dengan tali putus terbang mundur, menabrak dinding ruang melingkar yang dibuat oleh Raja Yi sebelum berhenti. Luo Zeng membuka mulutnya dan membuat gerakan yang sama dengan gagak darah, sepertinya sedang meratap. Kemudian dia berbalik dan meninju dinding ruang hijau. Wow, dinding ruang Raja Yi hancur. Swoosh! Segera setelah itu, Luo Zeng mengambil langkah dan berlari menuju pintu keluar desa. Apa yang ingin dia lakukan? Pergeseran ini tidak ingin membangunkan pergeseran lain. Apakah akan meninggalkan tempat cinta? Semua orang ingin mengejar. Namun di satu sisi, kecepatan Luo Zeng luar biasa cepat, di sisi lain, kekuatan Wei Yi jauh melebihi semua orang. Sebelumnya, kepemilikan aneh gagak darah dengan mudah mematahkan banyak kekuatan magis alam abadi, tetapi sekarang dimiliki oleh Luo Zeng, dan kekuatannya hanya akan lebih kuat. Hanya dalam beberapa napas, Luo Zeng telah bergegas keluar dari dua baris pagar di jalan ratapan dan menghilang ke dalam kabut putih. Seng Tian Suang, Dong Huang dan yang lainnya berdiri di tempat, menyaksikan Luo Zeng menghilang untuk sementara waktu. Perubahan seperti itu tidak dapat diterima oleh mereka. Ini bukan hari ketiga, jika dia bergegas keluar seperti ini, bukankah dia akan tersesat di gurun? Seng Tian Suang bertanya dengan cemas. Fuxi sibuk membantu FWA menyembuhkan lukanya. Dia menoleh ke belakang dan berkata dengan dingin, secara teori, tapi mungkin ada pengecualian. Lagi pula, jalan ratapan adalah milik pengkhianat, dan mungkin aneh tidak akan hilang jika dia meninggalkan jalan ratapan. Tapi jadi bagaimana jika Anda tidak tersesat? Luo Zeng dirasuki oleh pengkhianatan, di mana kemungkinan untuk bertahan. Nuwa sangat trauma, dia menundukkan wajahnya yang pucat, bulu matanya yang halus bergetar terus-menerus, dia sebijaksana dia tidak bisa memikirkan solusi apapun, dan keputusasaan yang mendalam melingkari hatinya. Semua orang berhenti berbicara, dan suasana menjadi sangat membosankan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara batuk dari samping. Ahem, ada apa denganku? Tepat ketika semua orang sangat tertekan, gagak darah yang tergeletak di pelukan singa darah tiba-tiba terbangun. Saudaraku, kamu sudah bangun. Singa darah berseri-seri dengan gembira. Semua orang menoleh untuk melihat ke masa lalu, dan gagak darah memandang orang lain dengan beberapa kejutan di matanya. Ketika gagak darah mengingat pengalaman sebelumnya, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia menyentuh wajahnya hanya untuk menemukan bahwa dia tidak terluka. Saudaraku, kamu baik-baik saja, perubahan itu telah keluar dari tubuhmu. Singa darah dengan cepat menjelaskan. Singa darah mengira gagak darah sudah mati, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pengkhianatan tidak melahap jiwanya sama sekali, juga tidak menghancurkan tubuhnya. Burung gagak darah baik-baik saja. Burung gagak darah baik-baik saja jika dirasuki oleh pengkhianatan, jadi Luo Zeng juga baik-baik saja. Luo Zeng, masih ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Setelah melihat fisiknya kondisi gagak darah, semua orang diam-diam terbakar di hati mereka ada secercah harapan. Pada saat ini, Raja Yi yang pendiam berkata, saya terhubung dengan senjata peradaban-peradaban safir saya, dan saya dapat merasakan posisinya.
Ketika kita keluar dari jalan berkabung, kita akan mencari Luo Zeng, harus seperti ini. Fuxi mengangguk setuju. Meskipun semua orang merasa bahwa ada sedikit harapan untuk menemukan Luo Zeng, bagaimanapun, masih ada secercah harapan. Sekarang shift di Howling Road berkurang satu, bahkan jika shift lain benar-benar dihidupkan kembali di malam hari, akan ada gubuk di sini. Beberapa jam berlalu, jalan ratapan jatuh ke dalam kegelapan lagi. Setelah perawatan Fuxi, sebagian besar luka Nuwa telah pulih. Semua orang merusak pendengaran mereka lagi dan pergi ke gudang rumput untuk bersembunyi. Di seberang gudang jerami, saya melihat cahaya putih berkedip yang aneh muncul. Mata Nuwa berkedip, dan dia berkonsentrasi menghitung jumlah yang aneh itu. Dia menghitung berulang kali, dan ada 198 yang aneh di luar, 2 hilang. Yang hilang adalah yang tidak pernah dibangkitkan, dan yang melekat pada tubuh Luo Zeng. Malam berlalu, hingga langit mulai cerah, dan saat para shifter kembali ke gubuk, jumlahnya masih 198. Yang aneh itu tidak hidup kembali malam ini. Dong Huang, Fuxi, Seng Tianxuang dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi penyesalan. Mereka seharusnya tidak memilih untuk melakukannya. Sayang sekali hal semacam ini baru bisa diketahui setelah mengalaminya, dan kesimpulan setelahnya tidak ada artinya. Dengan cara ini, mereka hanya memiliki satu malam terakhir yang tersisa. Habiskan malam, dan Anda bisa berangkat besok pagi untuk memasuki langit cerah. Dong Huang, Ying Lao, Seng Tianxuang dan Yi Wang semuanya menginjakkan kaki di Sang Qingtian untuk pertama kalinya. Secara khusus, Yi Wangkong memiliki kekuatan seluruh tubuh, tetapi dia tidak pernah memasuki setengah langkah Sang Qingtian. Masuk akal bahwa mereka harus penuh dengan harapan. Tapi sekarang Luo Zeng hilang, hati semua orang sangat berat, dan tentu saja mereka tidak punya pikiran. Sepanjang hari, semua orang mendiskusikan berbagai kemungkinan Luo Zeng setelah meninggalkan jalan ratapan, dan bagaimana menemukan Luo Zeng. Meskipun membicarakan masalah ini di desa hanyalah pembicaraan kertas, pentingnya Luo Zeng terbukti dengan sendirinya. Baik Fuxi dan Nuwa memahami bahwa harapan terakhir sekarang terletak pada Luo Zeng saja, jika mereka dapat menukar nyawa mereka dengan nyawa Luo Zeng, mereka pasti tidak akan ragu. 6 jam berlalu dengan cepat. Ini malam lagi di jalan ratapan. Dan pengkhianat melolong lagi. Pada malam ketiga, Nuwa masih menghitung jumlah yang aneh itu. Awalnya dia menghitung 198. Tetapi 2 jam kemudian, Nuwa tiba-tiba menemukan bahwa di jalan lolongan, beberapa bentuk aneh diatur dengan licik. Mereka membentuk lingkaran. Kemudian cahaya putih kecil muncul di lingkaran. Entah itu pengkhianatan atau cahaya putih, cahaya yang dipancarkan sangat menyilaukan, seperti matahari di malam yang gelap. Itu masih bisa terlihat jelas melalui gudang rerumputan yang tebal. Apa itu cahaya putih? Cahaya putih perlahan membesar. Setelah melihat evolusi cahaya putih, semua orang langsung menebak. Dan ketika cahaya putih yang terus tumbuh berubah menjadi ukuran yang aneh, semua orang semakin mengerti. Kebangkitan yang berbahaya itu, pilihan Luo Zeng benar. Jika mereka beruntung, mereka akan selamat pada malam kedua dengan damai. Tapi malam ketiga benar-benar mustahil untuk dilewati. Dengan hilangnya satu gudang jerami, Sif pasti akan menemukan keberadaan kelompok orang ini, dan pasti akan mengepung mereka. Menghadapi 200 monster berbahaya, mereka tidak punya pilihan selain mati. Sayang sekali pengkhianat itu tidak mendatangiku. Tetua Ying tampak menyesal. Dia bersedia menggunakan kehidupan lamanya untuk keselamatan Luo Zeng. Ini bukan hanya demi akhir, tetapi juga demi Ling Xuang. Tepat ketika semua orang menghela nafas, Raja Yi tiba-tiba menyampaikan perasaan ilahi, orang-orang pengkhianat ini tampaknya tidak memiliki banyak kebijaksanaan. Semua orang memandang Raja Yi dengan aneh, tidak tahu mengapa Raja Yi sampai pada kesimpulan seperti itu. Anda harus tahu bahwa Luo Zeng telah menguraikan dialog orang-orang pengkhianat sebelumnya. Orang-orang berbahaya ini jelas sedang berpikir. Terlebih lagi, mereka juga membangkitkan rekan mereka. Bagaimana mungkin ini tidak cerdas? Mengapa kamu mengatakan itu? Nuwa bertanya, menatap Raja Yi. Ada 200 pengkhianat, dan mereka bahkan tidak tahu ada yang hilang, kata Yi Wang, dan pengkhianat ini sepertinya tidak memasuki gudang jerami yang tidak bisa mereka masuki, dan mereka hanya pilih gudang jerami lainnya. Cara mereka melakukan sesuatu sangat mekanis. Jika itu adalah kelompok yang lengkap, tidak mungkin suku tersebut tidak responsif tanpa satu shift, dan mereka pasti akan berusaha menemukannya. Semua orang tidak merasakan apa-apa sebelumnya, tetapi ketika Raja Yi mengatakan ini, semua orang juga menyadari ada yang tidak beres. Itu benar, kata Fuxi dengan cemberut,
setiap kali shift datang ke gubuk, aku menekannya dengan ringan dan mereka tidak mau masuk. Tidak pernah satu pun dari mereka masuk ke gubuk untuk memeriksa tapi kenapa? Tanda tanya. Jelaskan bahwa mereka menghidupkan kembali teman mereka. Singa darah itu bertanya. Mungkin naluri mereka untuk menghidupkan kembali teman mereka. Raja Yi membuat hipotesis. Bagaimana dengan pengkhianat yang melekat pada Luo Zeng? Bukankah itu bijaksana? Mengapa ia melarikan diri tanpa kebijaksanaan? Blood Crow juga bertanya. Noah memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, setelah si licik menemukan kita, cara terbaik adalah tidak berada di belakang kita dan kabur, tapi membangunkan si licik lain untuk menyerang kita. Perilaku seperti ini benar-benar aneh singkatnya. Pertunjukan aneh ini memang tidak bisa dipahami. Setelah menghabiskan malam ketiga dengan aman, semua orang meninggalkan gubuk dan berjalan ke pintu masuk jalan ratapan lagi. Dua baris pagar masih berdiri di kiri dan kanan, dan masih ada kabut putih yang bergulung di kejauhan. Ayo pergi, langit atas ada di depan, kata Fuxi dengan percaya diri. Semuanya, ayolah. Aku takut ada masalah dan tetap di persimpangan jalan ratapan, Raja Yi mengingatkan. Meskipun mereka menyingkirkan para pengejar di surga Taiking dan menyingkirkan dua orang bayangan, tanda bayangan masih ada di Nuwa dan Dong Huang. Jejak bayangan ini dapat bertahan selama 5 hari, dan tidak dapat dihilangkan dengan cara apapun selama 5 hari ini. Begitu mereka melewati jalan ratapan ke surga surgawi, mereka masih akan diperhatikan. Apa yang dikatakan Raja Yi benar, Nuwa mengangguk. Jadi semua orang pindah ke Raja Yi lagi, Raja Yi melebarkan sayapnya dan menukik ke depan. Ho ho ho. Setelah melewati pagar, sekelompok orang berjalan agak jauh di tengah kabut putih yang mengepul. Dua baris pagar ini merupakan pintu masuk dan pintu keluar. Satu keluar dan satu masuk, itu adalah dua dunia yang berbeda. Setelah Raja Yi bergegas keluar dari kabut putih, yang muncul di depan matanya adalah rawa berlubang. Sebagian besar rawa menyimpan bahaya besar, tetapi rawa di depan mereka sangat aneh. Yang mekar di cekungan itu bukanlah air biasa, melainkan sepotong air berdarah. Ini adalah rawa darah, dan areanya telah meluas begitu banyak. Nuwa menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Ketika tiga pemburu abadi melihat rawa darah, ekspresi mereka tidak banyak berubah. Serigala darah berkata, rawa darah mulai meluas setiap 30 tahun, dan mulai menyusut setelah 30 tahun lagi. Sekarang adalah periode ekspansi, meluas hingga melolong keluar dari jalan juga normal. Tampaknya kalian bertiga pernah ke rawa darah. Fuxi bertanya. Serigala darah tersenyum sedikit dengan sedikit warna, bukan hanya kita telah berada di sini. Kami telah lama bersembunyi di rawa darah, dan kami sangat akrab dengan rawa ini, jalan ke. Tiga pemburu abadi, kata wanita itu. Wah membungkuk pada serigala darah. Prioritas utama adalah menemukan Luo Zeng, kata Sue Crow. Tujuan awal dari pemburu abadi adalah mengejar Luo Zeng dan rombongannya. Dan alasan mereka mau bergabung dengan tim ini juga karena Luo Zeng. Ya, Raja Yi berkata bahwa dia bisa merasakan senjata peradaban. Aku ingin tahu apakah dia bisa merasakan Luo Zeng. Tanya Nuwa. Aku akan mencoba. Yi Wang menutup matanya dengan erat, dan seberkas cahaya hijau berangsur-angsur naik di atas kepalanya. Tidak peduli seberapa jauhnya, ia dapat berkomunikasi dengan artefak peradaban, karena artefak peradaban safir cukup istimewa, yang setara dengan bagian tubuhnya. Om, roh giok suara Raja Yi berasal dari senjata peradaban. Raja Sayap, roh giok segera merespons. Apakah kamu tahu posisi Luo Zeng? Raja Yi bertanya. Setelah meninggalkan jalan melolong, dia sudah memasuki rawa darah, dan dia telah berlari jauh ke utara, dan dia belum berhenti. Nada roh giok juga sedikit cemas. Jelas, situasi Luo Zeng saat ini berada di luar kendali mereka. Setelah pengkhianatan masuk ke tubuh Luo Zeng, tubuh fisik Luo Zeng tidak lagi terkendali. Aneh seperti air yang mengalir, mengebor ke setiap meridian dan setiap tulang Luo Zeng, menjadi bagian dari tubuh Luo Zeng. Untungnya, pengkhianatan tidak mengikis jiwa Luo Zeng. Dia berlari keluar dan melangkah ke rawa darah secara langsung. Luo Zeng tidak dapat mengontrol tubuh fisik, dan tidak dapat melakukan apapun kecuali melihat diri bergegas maju. Ya. Dalam depresi di rawa darah, darah terciprat kemana-mana. Sambil berlari liar, Luo Zeng dapat berkomunikasi dengan dunia batin. Yuanshi Tianzun Senior, tempat apa ini? Mengapa ada darah di mana-mana? Luo Zeng bertanya. Rawa darah, jawab Yuanshi Tianzun, tempat ini sangat berbahaya, dan jika kamu tidak hati-hati, kamu mungkin terkubur di sini selamanya. Bagi pemburu abadi yang akrab dengan rawa darah, tempat ini mungkin tidak terlalu menakutkan.
Tapi bagi orang asing yang tersandung ke dalam rawa darah, itu adalah neraka. Di genangan darah, ada lintah merah cerah yang tersembunyi. Lintah jenis ini dapat menyatu sempurna dengan darah dan air, dan sulit untuk melihatnya dengan kesadaran spiritual. Begitu menempel secara diam-diam ke tubuh alien atau makhluk abadi, ia akan menembus ke dalam kepala, melepaskan racun dalam sekejap untuk melumpuhkan target, lalu menggerogoti jiwa sedikit demi sedikit. Hal yang paling menakutkan adalah setelah lintah jiwa melahap jiwa, ia akan menempati tubuh inangnya untuk waktu yang singkat. Lintah jiwa ini tidak memiliki banyak kemampuan berpikir, tetapi mereka memiliki refleks yang terkondisi, mengendalikan kemajuan inang, dan mengirimkan inang ke mulut kadal. Ada juga ekologi unik di rawa darah. Kadal adalah serangga raksasa gemuk dan pembunuh top yang bersembunyi di rawa. Makhluk apapun yang melewati sarang cicak akan terseret ke dalam sarang dan dilahap. Kadal tidak dapat meninggalkan sarangnya, dan jangkauan aktivitasnya terbatas, kecuali untuk makhluk asing yang tidak sadar. Makhluk asli rawa darah akan berjalan di sekitar sarang kadal, jadi kadal membutuhkan lintah jiwa untuk membantu mereka. Berburu. Lintah jiwa perlu menghisap darah kadal untuk tumbuh lebih kuat. Untuk mendapatkan hadiah kadal, mereka terus membantu kadal untuk berburu dengan imbalan darah kadal. Darah di rawa darah terciprat kemana-mana, dan tentu saja banyak yang terciprat ke Luo Zeng. Lintah jiwa itu juga diam-diam menempel padanya, merayap ke arah kepalanya. Meskipun lintah jiwa ini sangat kecil, Luo Zeng adalah orang pertama yang menyadarinya. Senior Yuan Shi Tianzun, ada banyak lintah yang memanjat di sini, kata Luo Zeng. Yuan Shi Tianzun terdiam sesaat, lalu segera berkata, itu lintah jiwa, lintah ini bisa langsung melahap jiwamu. Hanya dengan hal-hal kecil ini. Luo Zeng mengangkat alisnya. Iya, kemampuan mereka luar biasa, dan seringkali tidak terlihat. Yuan Shi Tianzun mengingatkan dengan hati-hati. Bersihkan saja. Sebelum Yuan Shi Tianzun selesai berbicara, jiwa Luo Zeng sudah keluar dari pikirannya, dan dia ingin membersihkan lintah jiwa di permukaan tubuh. Dia telah melangkah ke alam jiwa suci, dan kekuatan jiwanya lebih kuat dari sebagian besar alam sumber kekacauan, jadi tidak masalah untuk membunuh serangga kecil ini. Jiwa Luo Zeng melepaskan paksaan jiwa yang kuat, yang berubah menjadi pedang tanpa bayangan dan menembak ke arah lintah jiwa. Pedang tanpa bayangan ini tidak lemah, dan lintah jiwa yang melekat pada tubuh Luo Zeng segera dihancurkan berkeping-keping. Setelah membersihkan lintah jiwa di kepala, Luo Zeng kemudian membersihkan punggung, lengan, dan dada. Tetapi dalam proses pembersihan Luo Zeng, darah dalam depresi diinjak dan berceceran, sebagian darah terciprat ke permukaan jiwa Luo Zeng, dan lintah yang tersembunyi di dalam darah mulai memakan jiwa Luo Zeng dengan gila-gilaan. Bahkan dengan restu dari ukiran 9 jiwa suci, jiwa Luo Zeng masih tidak tahan dengan gigitan lintah jiwa. Luo Zeng menderita sakit dan hanya bisa menarik kembali kepalanya. Lintah ini sangat kuat, Luo Zeng berkata dengan rasa sakit. Hanya menggigit sebentar, itu menyebabkan banyak trauma pada jiwa Luo Zeng, dan dia merasa separuh jiwanya lumpuh. Aku belum selesai berbicara, kamu sudah mulai, Yuan Shi Tianzun berkata tanpa daya, untuk menangani hal-hal ini, biarkan Zhu Rong keluar. Suaranya jatuh, dan vulkan Zhu Rong sendiri telah muncul dari tubuh Luo Zeng, kepala. Jiwa Zhu Rong terbungkus lapisan api tebal, yang membakar dari kepala sampai ke bawah, membungkus tubuh Luo Zeng di dalamnya. Dari kejauhan, Luo Zeng terlihat seperti pemadam kebakaran yang sedang berlari. Lintah jiwa di tubuh Luo Zeng secara alami dibakar menjadi abu oleh api, dan darah yang terciprat menguap oleh api. Dalam proses pembersihan lintah jiwa, Wei masih mengendalikan tubuh fisik Luo Zeng untuk berlari ke depan tanpa henti. Nyatanya, Yuan Shi Tianzun dan Luo Zeng telah menemukan bahwa Wei tidak memiliki kesadaran mandiri. Rangkaian kata-kata yang diucapkan ketika pengkhianat merasuki tubuh sebelumnya telah diuraikan oleh peradaban Tianzi, secara naluriah mengungkapkan penyesalan dan kemarahan, dan ingin membebaskan diri dari belenggu jalan berkabung. Pergeseran berjalan liar sekarang, masih didorong oleh insting. Adapun tujuannya, hal-hal yang lebih mendesak sekarang, Luo Zeng tidak punya waktu untuk duduk dan mencari tahu dengan Yuan Shi Tianzun, prioritas utama adalah menjaga hidupnya tetap hidup. Dewa Zhu Rong hanyalah secercah semangat, dan dia sedikit lelah setelah beberapa saat. Jadi Zhu Rong kembali ke dunia tubuh bagian dalam, dan giliran Kaisar Jun untuk mengambil tindakan. Ketika di Jun lelah, dia akan mengenakan pahlawan umat manusia. Menjadi pengawal Luo Zeng, melindungi jiwa Luo Zeng dari terkorosi oleh lintah jiwa. Saat banyak pahlawan umat manusia bergantian menembak, tubuh Luo Zeng melangkah ke kolam besar. Dia mengetukkan jari kakinya dengan ringan di permukaan kolam, dan berjalan di atas air,
berjalan di atas air dengan kecepatan Luo Zeng adalah hal yang sangat mudah. Tapi baru saja dia mengambil beberapa langkah, kepala besar tiba-tiba muncul dari air, itu adalah kadal, dan kolam ini adalah sarang kadal. Wow, kadal besar itu membuka mulutnya dan langsung menelan Luo Zeng. Kadal ini adalah makhluk dari sisi lain di Sanqingtian, dan kekuatannya secara alami jauh lebih kuat daripada makhluk dari sisi lain di Taikingtian. Kadal itu sudah merasakan keberadaan Luo Zeng melalui lintah jiwa itu, tetapi Luo Zeng dapat dengan mudah membersihkan lintah jiwa, yang mengecewakan kadal itu. Tapi kadal itu tidak menyangka Luo Zeng akan langsung datang ke sarangnya, yang merupakan suguhan lezat untuk mulut. Kadal yang tersenyum menutup mulutnya dan hendak tenggelam ke dalam kolam, perlahan mengunyah Luo Zeng menjadi beberapa bagian. Tiba-tiba, retakan seukuran lengan muncul di permukaan cangkang kepalanya yang padat. KKK. Saat retakan melebar, tengkorak itu mengeluarkan suara keras. Kadal itu tampak sedikit bingung, dan juga sedikit gelisah. Ketika menyadari bahwa masalahnya adalah manusia di mulutnya, kepalanya yang besar terbuka lebar. Tubuh fisik Luo Zeng tampaknya masih baik-baik saja, dan dia berlari ke depan dengan kakinya. Saat cacing kadal mati, makhluk yang mengintai di sekitar rawa darah tercengang. Sebagai penguasa rawa darah, kadal itu tercabik-cabik dari dalam bagaimana mereka bisa mengharapkan hasil seperti itu. Namun makhluk ini hanya terkejut sesaat, lalu mengerumuni sarang biawak tersebut. Kadal sangat besar, dan daging serta darahnya sangat berharga. Setelah dilahap, kekuatan makhluk ini bisa diperkuat. Bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Saat darah di kolam yang dalam melonjak gila-gilaan, kadal mati digigit bersih dengan tulang dan daging mereka. Ya. Tubuh Luo Zeng masih berlari dengan liar. Hei, kekuatan berbahaya ini sangat kuat, tetapi tidak perlu khawatir tentang keamanannya, desah Luo Zeng. Sif tampaknya memiliki semacam kekuatan magis. Kekuatan semacam ini ditunjukkan di jalan berkabung, apakah itu serangan fuksi atau Nuwa, dengan mudah diselesaikan olehnya. Sekarang keanehan melekat pada tubuh Luo Zeng, itu juga menunjukkan kekuatan aneh ini, yang baru saja digunakan untuk membunuh kadal. Ketika meninggalkan rawa darah, kita dapat menentukan arah untuk pergi, jawab Yuan Shi Tianzun. Luo Zeng mengangguk, sekarang dia hanya bisa menunggu dan melihat. Satu hal lagi, Yuan Shi Tianzun melanjutkan, mengapa darah di tubuhmu tidak melawan aneh? Meskipun asal-usul darah pada dasarnya tidak digunakan oleh Luo Zeng, itu sering berperan di saat-saat kritis. Mungkin garis keturunan tidak ada hubungannya dengan pengkhianatan Luo Zeng ragu-ragu. Tidak diragukan lagi darah asal juga memiliki posisi, setidaknya tidak rela jatuh ke tangan klan Wukong dan peradaban Yuanling. Tapi kali ini ketika pengkhianatan menyerang tubuhnya, darah asal tidak merespon. Tidak mungkin, Yuan Shi Tianzun menggelengkan kepalanya. Darah asal mengalir di setiap bagian tubuh Luo Zeng, sangat tumpang tindih dengan posisi kepemilikan berbahaya. Sungguh keajaiban bahwa keduanya tidak bertabrakan. Kenapa begitu? Luo Zeng sepertinya tidak bisa memahaminya. Yuan Shi Tianzun berpikir untuk waktu yang lama, dia memasukkan semua kemungkinan ke dalamnya, matanya tiba-tiba menyala sedikit, darahmu tidak menolak pengkhianatan, mungkin itu milik pengkhianatan. Milik pengkhianatan mata Luo Zeng berkedut sedikit. Yuan Shi Tianzun senior berarti bahwa pengkhianatan bukanlah makhluk kekacauan, tetapi juga makhluk dari dunia misterius, atau bahwa mereka awalnya berasal dari gerbang empat roh. Tepat, tapi gerbang empat roh hanya memiliki ular roh. Roh burung. Tidak ada monster seperti roh manusia dan roh monkey, Luo Zeng mempertanyakan. Pengkhianatan itu sendiri bukanlah hal yang normal. Mereka memiliki bentuk yang berbeda dan berkeliaran tanpa tujuan di surga Sanxing sepanjang tahun. Mereka adalah jenis khusus dari tubuh roh, atau jiwa khusus, kata Yuan Shi Tianzun. Yuan Shi Tianzun pernah melakukan banyak penelitian tentang Weird, dan seperti kebanyakan pasukan, penelitian semacam ini akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Pergeseran terlalu berbahaya, terkadang sangat jinak, terkadang sangat kejam. Sulit bagi banyak kekuatan di Sanxingtian untuk mencari cara untuk menahannya, jadi mereka hanya bisa memilih untuk menjauh. Di sisi lain, pengkhianatan datang dan pergi tanpa jejak, bagaimana itu muncul dan bagaimana menghilang, tidak ada yang tahu jawabannya sama sekali, bahkan jika mereka ingin menyelidikinya, tidak mungkin membicarakannya. Meski begitu, banyak orang yang berspekulasi tentang asal-usul Weird. Sebagai tempat terdekat dengan dunia misterius, Sanxingtian suka berspekulasi di dunia misterius saat menghadapi hal-hal yang tidak bisa dipahami. Banyak orang berpikir bahwa pengkhianat adalah jiwa peradaban instan. Adapun mengapa jiwa-jiwa ini tidak dapat berkomunikasi dan bertindak secara elusif,
mereka tidak pernah dapat memberikan penjelasan. Itu memang mungkin, tapi aku tidak tahu kemana pengkhianat ini akan pergi. Luo Zeng menghela nafas dengan lembut. Setelah rawa darah meluas, ia menempati area yang sangat luas, hampir tak ada habisnya. Luo Zeng melarikan diri seperti ini, dan dia tidak tahu berapa banyak lintah jiwa yang dibakar di sepanjang jalan, dan dia tersesat ke sarang kadal 6 atau 7 kali dan membantai kadal besar itu. Sehari semalam kemudian, di utara Blood Marsh, darah di sini jelas berkurang banyak, dan suhunya juga menjadi lebih dingin. Lintah jiwa menyukai tempat yang hangat dan lembab, sehingga tidak ada darah di daerah ini, dan kadal yang membutuhkan bantuan lintah jiwa untuk berburu secara alami tidak dapat bertahan hidup di daerah ini. Namun digantikan oleh makhluk yang lebih ganas, Daze Fierce Shrimp. Udang ganas Daze memiliki cangkang yang luar biasa keras dan jumlahnya banyak, sering muncul berkelompok dan memakan mangsanya dalam sekejap. Yang paling penting, udang ganas Daze tidak takut mati, sekeras apapun pelat besinya, ia akan menggigit dengan keras, bahkan jika ada banyak korban jiwa. Tapi kali ini, mereka menemukan pelat besi yang tidak bisa mereka kunyah. Udang Z besar berwarna merah cerah ini bergegas ke Luo Zeng dalam kelompok, dan sementara dengan licik mengendalikan tubuh fisik Luo Zeng untuk berlari, kedua tangannya terus menggambar lingkaran seperti roda. Gerakannya terlihat aneh, tapi kekuatan lingkaran itu sangat menakutkan. Setiap udang rawa besar yang mendekat dicabik-cabik, tanpa terkecuali. Kelompok udang galak rawa besar ini adalah kelompok terbesar di rawa darah, dengan jumlah 40.000 hingga 50.000, bahkan kadal adalah mangsanya. Tetapi melalui pencekikan selama setengah hari, sekelompok orang dibantai secara tiba-tiba. Tepat ketika udang ganas Daze hampir dibantai, sekelompok serigala hitam tengik lainnya muncul. Ketika tubuh Luo Zeng melawan serigala hitam busuk ini, suara Raja Yi datang dari peradaban-peradaban safir. Raja Yi dan rombongannya telah meninggalkan jalan berkabung dan memasuki langit cerah bagian atas, jadi Luo Zeng dengan tegas memberitahu Yi tentang posisinya Wang, Raja Yi. Menentukan lokasi Luo Zeng, dan terbang di atas rawa darah untuk mengejar Luo Zeng. Setelah Luo Zeng secara fisik membantai serigala hitam busuk, dia akhirnya berjalan keluar dari rawa darah dan sampai di Bukit Gundul. Sif mengendalikan tubuh fisiknya untuk berdiri di atas bukit, dan tampak sedikit kehilangan arah, menghadap ke utara, berputar-putar ke barat dan timur, seolah berusaha menentukan arahnya sendiri. Di sebelah barat adalah Gunung Jinghun, di sebelah utara adalah Gunung Yiwanta, dan di sebelah timur adalah dataran dingin. Saya tidak tahu ke arah mana Wei Yi ingin pergi, kata Yuan Shi Tianzun. Di mana kamu terjebak? Luo Zeng bertanya. Utara, jawab Yuan Shi Tianzun, di belakang Gunung Yiwanta. Jika Luo Zeng dan rombongannya berhasil memasuki Sangqingtian tanpa dikendalikan oleh aneh, mereka secara alami akan pergi ke belakang untuk menyelamatkan Yuan Shi Tianzun dan tubuh mereka. Tapi sekarang, hal pertama adalah keluar dari kendali Sif. Boom! Pada saat ini, bukit di bawah kaki Luo Zeng tiba-tiba bergetar, dan kepala kura-kura yang ganas tiba-tiba keluar dari depan bukit, dan kepala kura-kura itu menoleh dan menggigit Luo Zeng. Bukit ini ternyata adalah kura-kura besar. Kura-kura besar itu belum menggigit Luo Zeng, dan Luo Zeng tiba-tiba menginjaknya, dan cangkang kura-kura itu langsung pecah, dan kepala kura-kura yang menoleh dan menggigitnya belum mendekatinya, dan itu meledak menjadi awan kabut darah. Kemudian Sif mengendalikan tubuhnya untuk melayang pergi, dan akhirnya memilih arah, yaitu Gunung Yiwanta di utara. Kebetulan Gunung Yiwanta di utara sedang dalam perjalanan. Luo Zeng tersenyum, baru saja Yuan Shi Tianzun juga mengatakan bahwa para pahlawan umat manusia terjebak di belakang Gunung Yiwanta. Yuan Shi Tianzun juga menunjukkan keterkejutan di wajahnya, ini adalah hal berikutnya yang harus dilalui, lagi pula, tujuan pengkhianatan tidak mungkin untuk menyelamatkan kita, tetapi arah ini bukanlah suatu kebetulan, dia mungkin harus melakukan sesuatu. Apa? Luo Zeng bertanya. Jalan. Masukkan Yukingtian, jawab Yuan Shi Tianzun. Yukingtian adalah area inti Sangqingtian, dan juga merupakan area paling misterius. Mulai dari peradaban Yuanling, hampir semua peradaban ingin memasuki Yukingtian untuk mencari tahu, tidak terkecuali umat manusia. Ke arah mana Yukingtian berada? Luo Zeng sedikit terkejut. Yuan Shi Tianzun tersenyum, kalau tidak, menurutmu mengapa kita terjebak di sana? 36 pahlawan umat manusia terjebak dalam perjalanan ke Yukingtian. Sebuah rahasia yang tidak dapat diuraikan. Setelah Yuan Shi Tianzun memimpin umat manusia ke Sangqingtian, dia selalu menganggap masalah ini sebagai tujuan utamanya. Pintu masuk Sangqingtian terletak di pusat Taikingtian, dan pintu masuk Yukingtian juga harus berada di pusat Sangqingtian. Berdasarkan spekulasi sederhana ini,
Yuan Shitianzun benar-benar menemukan beberapa poin penting, dan akhirnya membuka tempat pembakaran bawah tanah di belakang Gunung Yiwanta. Sebenarnya, sampai sekarang, saya tidak yakin apakah kilen bawah tanah benar-benar bisa pergi ke Yukingtian, Yuan Shitianzun berkata dengan marah, tetapi sejak kami menemukan kilen bawah tanah ini, peradaban Yuanling mulai bertindak sembrono. Pada saat itu adalah 78 era kacau telah berlalu, dan 77 era kacau yang menjadi tempat umat manusia telah hancur. Di bawah kepemimpinan Yuan Shitianzun, umat manusia mulai meningkat pesat di pantai seberang, dan untuk jangka waktu tertentu tidak dapat dipisahkan dari peradaban Yuanling. Saat itu, klan Wukong belum muncul, dan umat manusia adalah satu-satunya eksistensi yang dapat bertahan melawan peradaban Yuanling. Meskipun peradaban Yuanling menganggap umat manusia sebagai duri di sisinya dan duri dalam dagingnya, dan telah mengekang perkembangan umat manusia, ia tidak pernah berperang melawan umat manusia. Bagaimanapun, peradaban Yuanling memiliki lebih dari satu musuh, dan banyak orang lahir sebelum kekacauan No. 77. Tetapi ketika Yuan Shitianzun memimpin umat manusia untuk menemukan tempat pembakaran bawah tanah itu, peradaban Yuanling akhirnya tidak dapat mentolerirnya, dan umat manusia akan dimusnahkan tidak peduli berapapun harga yang harus dibayar. Muling hampir mengumpulkan kekuatan seluruh keluarga dan hanya menjebak kita di dalamnya, kata Yuan Shitianzun, dengan sedikit kesombongan di wajahnya. Peradaban Yuanling sangat mementingkan hal itu, tempat pembakaran bawah tanah pasti bisa mengarah ke Yukingtian, Luo Zeng berspekulasi. Mungkin tidak, Yuan Shitianzun menggelengkan kepalanya. Ada banyak rahasia di Sanxingtian, peradaban Yuanling datang duluan, apa yang bisa dihancurkan sudah dihancurkan, apa yang bisa disembunyikan, apapun yang terjadi harus ada menjadi sesuatu yang ingin. Saat berkomunikasi dengan Yuan Shitianzun, Luo Zeng juga melihat lingkungan sekitarnya. Gunung Yiwanta adalah daerah pegunungan yang terus-menerus. Gunung-gunung di sini sangat berbeda dari gunung dan sungai biasa. Sekilas setiap gunung tampak seperti menara runcing. Ada sedikit perbedaan tinggi, dan tidak ada banyak perbedaan bentuk. Saat berjalan melewatinya, seperti memasuki hutan yang dibentuk oleh pegunungan tinggi, yang benar-benar merupakan hutan gunung. Ngomong-ngomong, meskipun sepertinya tidak memiliki kecerdasan, bagaimanapun juga dia tahu bagaimana berbicara bahasa Sanskerta. Mengapa kita tidak mencoba berkomunikasi dengannya? Luo Zeng menyarankan. Yuan Shitianzun telah membentuk tim di dunia tubuh bagian dalam, dan tim ini terlatih dengan baik untuk membentuk Sanskerta menurut pengucapan yang berbeda. Berlari jauh dari jalan ratapan, semua orang juga lelah berurusan dengan masalah di rawa darah. Gunung Yiwanta ini terlihat jauh lebih tenang, tapi Anda bisa mencobanya. Yuan Shitianzun awalnya memiliki niat ini, tetapi sekarang adalah kesempatan. Jadi di dunia tubuh internal, sekelompok orang yang telah dilatih dengan cepat dikumpulkan bersama oleh Yuan Shitianzun, dan mereka sangat terampil dalam bekerja sama satu sama lain setelah persiapan yang matang. Menurut instruksi peradaban Tianzi, dia mulai bernyanyi, dan suaranya mulai melekat di tubuh Luo Zeng. Bisakah kamu mengerti aku? Kamu siapa? Bisakah kamu berkomunikasi denganku? Ketika bahasa Sanskerta dinyanyikan, itu menjadi nyanyian yang sangat berirama. Pengkhianat telah sepenuhnya mengambil alih tubuh fisik Luo Zeng, begitu pula mata, telinga, mulut dan hidung, dan nyanyiannya harus didengar. Baik Luo Zeng dan Yuan Shitianzun menyaksikan dengan antisipasi, berharap Wei Yi akan merespons. Tapi Sif masih mengendalikan tubuh fisiknya dan berlari liar, seolah dia tidak punya telinga. Meski hasil ini tidak terduga, masih ada sedikit kekecewaan di wajah keduanya. Coba beberapa kali lagi, kata Luo Zeng. Jadi orang-orang di dunia tubuh bagian dalam itu melantunkan lagi, mengucapkan beberapa kata itu berulang kali. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, beberapa kata diulang puluhan kali, tetapi si masih tidak menanggapi sedikit pun. Lupakan saja, Luo Zeng cemberut. Tidak lebih dari dibawa pergi oleh monster ini bahkan tidak memiliki kecerdasan, yang memang lebih menyedihkan. Sementara Luo Zeng memilih untuk menyerah, Wei Yi tiba-tiba mengendalikan tubuh fisik Luo Zeng untuk berbalik dan berjalan ke kiri. Ada jarak setelah Wei Yi memasuki Gunung Yiwanta, saat ini, dia sedang menuju ke barat Gunung Yiwanta. Perubahan arah yang tiba-tiba membuat Luo Zeng juga sangat bingung, tetapi Yuan Shitianzun mengeluarkan ya, dengan nada suara kejutan dengan sedikit harapan. Senior Yuan Shitianzun, ada apa? Luo Zeng bertanya dengan bingung. Tempat pembakaran bawah tanah di belakang Gunung Yiwanta sangat rahasia. Kami membutuhkan sepertiga dari waktu era kekacauan hanya untuk menemukan cara untuk membukanya.
Langkah pertama untuk membuka tempat pembakaran bawah tanah adalah melakukan perjalanan 3.000 mil ke utara dan ke arah barat. 5.000 mil jauhnya, di belakang gunung pagoda terbesar, buka lingkaran sihir. Yuan Shi Tianzun menjelaskan. Hanya karena Yuan Shi Tianzun mengetahui rahasia ini, Yuan Shi Tianzun telah memperhatikan ketika Luo Zeng secara fisik memasuki Gunung Yuanta. Tanpa diduga, tepat setelah 3.000 mil jauhnya, dengan berbahaya menuju ke barat. Ini tidak seperti kebetulan. Mungkin tujuan pengkhianatan sebenarnya adalah tungku bawah tanah, dan tungku bawah tanah benar-benar jalan menuju Sanxingtian. Luo Zeng juga menunjukkan kegembiraan. Jika demikian, saya khawatir itu dapat membunuh banyak burung dengan satu batu. Jika Anda memasuki tempat pembakaran bawah tanah dan bertemu dengan dewa para pahlawan umat manusia, Anda selalu dapat menemukan cara untuk mengubah keadaan Luo Zeng saat ini. Jika ini masalahnya, itu memang luar biasa, Yuan Shi Tianzun mengangguk. Gunung Yuanta memang tempat yang damai, dan tidak ada halangan untuk menuju ke barat. Tidak lama kemudian, sebuah gunung menara bundar muncul di mata Luo Zeng. Gunung menara ini beberapa kali lebih tebal dari gunung menara biasa, dan gunungnya juga jauh lebih tinggi. Setelah mencapai dasar Tower Mountain, Sif berhenti sejenak, lalu menaiki tebing Tower Mountain. Luo Zeng dan Yuan Shi Tianzun menjadi lebih bersemangat saat melihat pemandangan ini. Aneh mengendalikan tubuh fisik Luo Zeng, dengan cepat naik ke puncak gunung menara, dan kemudian meluncur turun dari belakang gunung menara. Swoosh! Saat Sif meluncur ke lereng gunung Tasan, dia berhenti tiba-tiba. Mata Yuan Shi Tianzun penuh kegembiraan, dan suaranya menjadi bersemangat. Ada di sini, ya, di sini. Tapi tidak ada apa-apa di sini, kata Luo Zeng dengan ragu. Di tengah pidato Luo Zeng, dia melihat bahwa Wei Yi mengendalikan tubuh fisiknya dan membanting ke arah Tasan. Bang! Meskipun pegunungan menara ini adalah pegunungan berbatu, permukaannya telah menumpuk seiring waktu, berjatuhan menjadi debu dan berubah menjadi tanah. Lapisan tipis tanah biru di permukaan langsung dihancurkan oleh telapak tangan yang diledakkan dengan berbahaya, memperlihatkan cakram tembaga merah besar dengan garis-garis rumit yang terukir di permukaan cakram tembaga merah. Ketika cahaya menyinari piringan tembaga merah, permukaan piringan ungu merah bersinar, dan lapisan cahaya tebal menutupi permukaan piringan. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Luo Zeng bertanya dalam benaknya, apakah menara gunung ini benar-benar runtuh? Butuh banyak usaha untuk menemukan 4 gunung pagoda ini. Saat dia berbicara, kendali Luo yang berbahaya tubuh Zeng menabrak cakram tembaga merah. Film cahaya pada permukaan cakram tembaga merah sangat kuat, dan kekuatan tumbukan acak dapat mencapai jutaan dewa, tetapi film cahaya belum pecah. Boom! Tabrakan antara tubuh daging dan cakram tembaga merah menghasilkan gelombang kejut yang sangat besar, dan gelombang kejut ini menyebar dan juga berdampak pada pegunungan menara di sekitarnya. Permukaan pegunungan menara ini berwarna biru, juga karena tertutup lapisan tanah hijau. Setelah gelombang kejut menghancurkan tanah hijau di permukaan Gunung Tasan terlihat seperti aslinya, sebenarnya adalah menara tinggi yang terbuat dari logam tembaga merah. Menara pegunungan ini semuanya terbuat dari logam. Melihat pegunungan menara tembaga ini, Luo Zeng juga menunjukkan keterkejutan. Meskipun alamnya luar biasa, tidak mungkin untuk membuat begitu banyak menara logam yang lengkap dan halus. Ini berlaku untuk semua gunung menara. Yuan Shi Tianzun mengangguk dan berkata, gunung menara ini tidak terbentuk secara alami, tetapi dilemparkan oleh orang. Tujuannya tidak diketahui, dan pembuatnya tidak diketahui tentu saja, apapun. Itu tidak dapat dijelaskan di Sanxingtian akan berspekulasi sampai saat ini di kepala Wen Ming. Pukulan aneh barusan membuat Tasan yang besar tersingkir. Bukan tugas yang mudah untuk meruntuhkan sepenuhnya gunung menara logam yang begitu besar. Boom, boom, kemudian Sif menyerang untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, dan keempat kalinya. Setiap kali menghantam, gunung menara akan sedikit miring. Ketika Tasan dimiringkan sampai batas tertentu, Luo Zeng terkejut menemukan bahwa ada 2 roda gigi besar yang terlihat di bagian bawah Tasan. Tasan dikunci di tanah dengan gesper bergigi, dan ada 3 roda gigi lainnya yang terkubur di bagian bawah Tasan di antara mereka. 2 roda gigi kecil menyatu dengan kuat dengan roda gigi Tasan. Bagaimana bisa ada ini di bawah miliaran menara gunung? Luo Zeng menjadi semakin terkejut. Bukankah itu indah? Yuan Shi Tianzun tersenyum. Ada roda gigi besar dan kecil yang terkubur di Gunung Yuanta yang luas dan besar. Benda-benda ini dibuat dengan sangat cerdik, tetapi fungsinya hanya untuk membuka pintu. Untuk peradaban instan, tidak ada yang lebih sederhana. Cara yang lebih intuitif untuk mengatur cara membuka pintu,
tetapi butuh waktu dan usaha untuk membuat hal-hal tanpa pamrih seperti itu. Luo Zeng melirik ke kejauhan, menara gunung yang tak terhitung berdiri di kejauhan, dan terbuka mata tidak bisa melihat ujungnya, jadi area yang luas diukir dengan hati-hati, yang sederhana. Hanya saja aku kenyang dan tidak ada yang harus dilakukan, Yuan Shi Tianzun melanjutkan kata-kata Luo Zeng, ini seperti seorang tahanan di penjara, hanya untuk menghabiskan waktu. Senior berarti mata Luo Zeng berbinar agak. Peradaban instan terjebak di sini, kata Yuan Shi Tianzun. Meskipun Luo Zeng mengetahui beberapa kebenaran, bagaimanapun juga dia tidak sepenting Yuan Shi Tianzun. Setiap detail yang ditemukan umat manusia di Sanxingtian disimpulkan dan dipulihkan, berharap untuk menggali lebih banyak berita. Dalam aspek ini Zeng, boom, 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 boom. Gunung menara besar itu akhirnya dirobohkan ke tanah di bawah pemboman berulang kali, tetapi setelah menara gunung itu runtuh, terdengar suara retak dari dalam menara gunung, suara ketukan braket mesin. Ada bagian bulu besar di bagian bawah tasan. Ketika bagian bulu ini memantul kembali, mereka akan membongkar tasan kembali sedikit. Prosesnya memakan waktu 16 jam. Sebelum Luo Zeng mengajukan pertanyaan, Yuan Shi Tianzun sudah melakukannya untuk Luo Zeng menjawab. Jika Anda ingin memasuki tungku bawah tanah, Anda harus meletakkan 4 gunung pagoda pada waktu yang sama dalam waktu 6 jam, jika lebih dari 16 jam, gunung pagoda pertama akan sepenuhnya kembali ke tempatnya. Ini sangat tepat, desah Luo Zeng. Saat ini, setelah melakukan beberapa pengamatan di tempat semula, Trey kembali menuju ke utara. Gunung menara kedua berjarak 3.000 mil utara dan 1.500 mil timur, kata Yuan Shi Tianzun. Seperti yang dikatakan Yuan Shi Tianzun, setelah kembali berbahaya 3.000 mil, dia mulai menuju ke timur, dan menemukan gunung menara lain di 1.500 mil. Gunung menara pertama sangat besar sehingga sekilas terlihat tidak biasa. Namun tidak ada yang aneh dengan gunung menara kedua, bukan tugas yang mudah untuk menemukannya di antara gunung menara yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Shifty sepertinya bisa merasakannya, dan secara alami memanjat gunung menara. Seperti Tower Mountain pertama, Shift membombardir punggungnya, menjatuhkan Tower Mountain ke tanah sedikit demi sedikit. Setelah menara gunung kedua dirobohkan, dengan licik mengendalikan tubuh fisik Luo Zeng dan menuju ke arah timur laut tanpa henti, dan menemukan gunung menara ketiga. 3 bukit menara pertama semuanya berjalan sangat lancar. Gunung Yiwanta tampak sangat sunyi, tanpa alien, atau makhluk jahat yang muncul. Saat Shift meruntuhkan pegunungan menara ini, King Wing akhirnya terbang di atas rawa darah. Dengan bantuan Raja Yi, semua orang tidak takut dengan jiwa lintah dan kadal di rawa darah. Tapi tidak berani terbang terlalu tinggi. Ketiga pemburu abadi sangat akrab dengan rawa darah, ada sejenis burung jahat yang hidup di rawa darah, ketika menemukan target di langit, itu akan sering bergegas keluar dari sarangnya. Oleh karena itu, King Wing menjaga ketinggian rendah dan terbang datar melawan rawa darah. Dalam perjalanan, saya menemui beberapa masalah, tetapi mereka semua menghindarinya tanpa bahaya. Setelah meninggalkan rawa darah, sayap raja berkomunikasi dengan roh giok lagi melalui senjata peradaban, dan setelah memastikan posisi Luo Zeng, dia langsung pergi ke Gunung Yiwanta. Gunung Yiwanta ini seharusnya menjadi daerah teraman di Sanxingtian. Kami telah menjelajahinya sebelumnya, tetapi itu hanya gunung tembaga yang sangat besar. Sepertinya tidak ada yang ajaib tentang itu, kata Fuxi. Nuwa tidak berbicara. Ketika dia memasuki Gunung Yiwanta terakhir kali, dia merasa bahwa daerah ini sangat unik. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Tetapi tidak ada yang aneh ditemukan. Raja Yi datang ke Sanxingtian untuk pertama kalinya, dan dia hanya ingin tahu tentang semua yang ada di sini, jadi tentu saja dia tidak mengungkapkan pendapatnya. Serigala darah paling berpengetahuan di antara para pemburu abadi berkata dengan senyum tipis, tidak ada yang ajaib tentang Gunung Yiwanta. Pernyataan ini salah. Fuxi sedikit mengernyit, apa yang begitu ajaib? Tolong beritahu saya. Serigala darah melambai, dia melambai jarinya ke menara-menara itu dan berkata, menara-menara ini adalah kunci. Kunci. Nuwa mengedipkan matanya. Serigala darah mengangguk, yang disebut Gunung Yiwanta sebenarnya adalah susunan kunci yang tak terhitung jumlahnya. Anda dapat memutar kunci secara berurutan dalam waktu yang ditentukan untuk membuka bagian yang berbeda. Misalnya Nuwa hanya ingin mengatakan, serigala darah kemudian berkata, misalnya, jalan menuju Yukingtian juga dikendalikan oleh pegunungan menara ini. Begitu. Serigala darah mengatakan ini, mata Dong Huang, Ying Lao, Yi Wang dan yang lainnya menyala.
Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa pegunungan Tasan yang tampaknya biasa ini akan memiliki misteri sedemikian rupa sehingga mereka akan mengontrol jalan menuju Yukingtian. Tapi bagaimana orang-orang Tasan ini mengendalikan lorong-lorong itu? Apakah ada lingkaran sihir di dalam Tasan? Tanya Nuwa. Fuxi melanjutkan dengan mengatakan, kami pernah menghancurkan tanah hijau di permukaan Tasan, tetapi menemukan lingkaran sihir melingkar, tetapi lingkaran sihir itu hanyalah perisai formasi. Perisai formasi adalah untukmu untuk menggulingkan Tasan. Titik. Serigala darah mengangkat bahu, cara untuk membuka lorong adalah dengan merobohkan bukit menara yang sesuai. Titik. Singa darah menjawab di sebelahnya, tempat ini disebut miliaran gunung menara. Bukan berarti ada ratusan juta gunung menara, tetapi ada ratusan juta cara untuk mengatur gunung menara. Jika Anda mau untuk menggabungkan beberapa menara gunung yang sesuai, memang lebih sulit daripada mendaki ke langit. Sejauh ini beberapa cara untuk membuka lorong harus ada di tangan peradaban Yuanling dan klan Wukong. Meskipun para pemburu abadi mengetahui rahasia Gunung Yiwanta, mereka tidak tahu cara membuka saluran. Sekarang keanehan terus berubah arah, itu berarti ada cara untuk membuka saluran. Wing Yi tiba-tiba memasukkan kalimat. Ketika serigala darah mendengar ini, alisnya tiba-tiba terangkat. Dia terus menjawab pertanyaan Fuxi dan Nuwa, tetapi mengabaikan situasi di sisi Luo Zeng. Aneh tidak menelan Luo Zeng, tetapi terbang di Gunung Yiwanta benar-benar dalam keadaan tidak sadar, apakah ini benar-benar berencana untuk membuka bagian tertentu. Jika demikian, itu benar-benar mungkin. Mata singa darah menunjukkan kegembiraan. Setiap saluran yang dibuka oleh Gunung Yiwanta mengandung nilai yang sangat besar. Ayo cepat menyusul, desak serigala darah. Swoosh! Sayap Yingwang tiba-tiba bergetar, berubah menjadi pita hijau dan berlari kencang di Gunung Menara. Gunung Menara keempat, 5.000 di utara, 3.001 di barat, Yuan Shi Tianzun melaporkan jangkauan Gunung Menara terakhir. Itu keluar. Pengkhianat benar-benar mengikuti apa yang dikatakan Yuan Shi Tianzun, menuju ke arah barat laut. Ketika pengkhianat mencapai 3.001 menara gunung di barat, Yuan Shi Tianzun dan Luo Zeng berpikir itu akan berhenti dan mengambil menara Gunung Menara jatuh ke tanah. Tanpa diduga, Sif langsung melewati Gunung Menara dan menuju lebih jauh ke barat. Titik. Luo Zeng berkata dengan curiga. Tidak, Yuan Shi Tianzun menatap dan menggelengkan kepalanya, mengapa kamu melewatkannya? Mungkinkah pendahulu Yuan Shi Tianzun salah mengingatnya? Kata Luo Zeng. Tidak mungkin, kata Yuan Shi Tianzun dengan tegas. Sudah lama saya katakan bahwa kilen bawah tanah yang kita buka mungkin bukan jalan menuju Yukingtian, dan mungkin tidak hanya ada satu jalan yang dapat dibuka oleh miliaran pagoda, dan kilen bawah tanah belum tentu menjadi jalan menuju Yukingtian. Saluran. Suara Dewa Nuwa tiba-tiba datang dari dunia dalam tubuh Luo Zeng. 36 pahlawan umat manusia terjebak di tempat pembakaran bawah tanah, dan saat itu adalah era kekacauan ke-78. Kekacauan masih dalam tahap awal, dibandingkan dengan sekarang. Pemahaman San Xingtian oleh banyak peradaban dominan jauh lebih buruk daripada sekarang. Yuan Shi Tianzun memimpin umat manusia untuk mengembara di langit cerah, membunuh ular es besar di dataran dingin, mengeluarkan gambar kuno dari tubuh ular es, dan mendapatkan cara untuk membuka tempat pembakaran bawah tanah dalam gambar kuno ini. Mungkin tebakanmu benar, Yuan Shi Tianzun mengangguk. Nyatanya, dalam ribuan era kacau yang mengikutinya, ada sebanyak 6 lorong yang dibuka oleh Gunung Yiwanta, dan metode untuk membuka 6 lorong ini semuanya ada di tangan peradaban Yuanling dan klan Wukong. Situasi setelah setiap gunung pagoda digulingkan berbeda, karena Wei Yi tidak menumbangkan gunung Tasan seperti yang dikatakan Yuan Shi Tianzun, itu mungkin bukan tempat pembakaran bawah tanah yang ingin dibuka oleh Wei Yi. Situasi berubah lagi, dan Luo Zeng hanya bisa menunggu dan melihat. Setelah sebatang dupa waktu, pengkhianat akhirnya memilih gunung pagoda keempat dan menjatuhkannya. Apa yang mengejutkan Luo Zeng dan yang lainnya adalah bahwa sambil menjatuhkan menara gunung keempat, pengkhianatan juga merobohkan menara gunung berikutnya, yang merupakan gunung menara kelima. Setelah gunung pagoda kelima digulingkan, para pengkhianat masih bolak-balik melalui pegunungan pagoda, menuju ke sisi paling timur gunung pagoda Yiwan, tampaknya menemukan gunung pagoda ke-6. Sisi paling timur gunung Yiwanta terhubung dengan dataran dingin, dan suhunya berangsur-angsur turun, puncak pegunungan Tasan ini tertutup lapisan salju tebal. Di antara pegunungan menara ini, sekelompok pria berjubah hitam sedang berbaris. Orang-orang berjubah hitam ini tidak berbeda dengan manusia normal, dan mereka ditutupi jubah tebal yang dibuat khusus, seolah-olah mereka sangat takut pada matahari, tangan, kaki, atau wajah mereka tidak terlihat. Ayah, kami telah mencari selama setengah bulan, bisakah kami benar-benar menemukannya?
Suara yang sedikit tidak dewasa terdengar dari jubah itu. Aku pasti akan menemukannya, terdengar suara mantap dari jubah belakang lainnya. Aku tidak khawatir tidak menemukannya, tapi apakah kita bisa menaklukkan burung-burung aneh itu setelah kita menemukannya? Sayang, jangan-jangan khawatir, pemimpin. Meskipun burung-burung aneh itu kuat, kami sepenuhnya siap kali ini, dan kami pasti akan mampu melakukannya. Iya, kami bertekad untuk menang kali ini. Kami pasti tidak akan gagal. Beberapa bawahan pemimpin bersorak. Saya harap begitu, pemimpin itu mengangguk. Kali ini klan mereka bertindak diam-diam, hampir mempengaruhi hidup dan mati klan mereka. Mereka hanya bisa berhasil, bukan gagal. Pada saat ini, kicauan burung yang keras tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Yo, seekor elang berkepala 6 terbang melewatinya dari ketinggian di atas langit. Ketika mereka mendengar jeritan elang berkepala 6, semua orang ini menempel di sisi tasan. Jubah tebal di tubuh mereka dapat berubah warna dengan sendirinya, dan semuanya menyatu sepenuhnya dengan dinding gunung, bahkan jika Anda amati dengan cermat, sulit untuk menemukan jejaknya. Ikuti perintah pemimpin itu. Mereka berjalan mendekati tasan, tangan dan kaki mereka menjadi sangat gesit, seolah-olah mereka berubah menjadi binatang buas dalam sekejap mata, dan dengan cepat berjalan melewati tasan untuk mengikuti elang berkepala 6. Elang berkepala 6 melebarkan sayapnya dan meluncur dengan santai. Di Sangqingtian, elang berkepala 6 hampir tidak memiliki lawan nyata, setidaknya tidak ada ras asing yang berani menyinggung perasaannya. Hampir tidak ada musuh alami, jadi tentu saja tidak perlu terlalu waspada. Sarang elang berkepala 6 dibangun di atas gunung menara, dan ada 3 telur sebening kristal di dalam sarang. Telur yang bersinar dengan batu permata ini juga sangat berharga bagi semua makhluk di langit yang cerah. Cairan yang terkandung di dalam telur memiliki kemampuan korosif yang tak terbayangkan, yang secara teori dapat menimbulkan korosi, termasuk ruang itu sendiri. Kemampuan korosif semacam ini awalnya adalah bakat elang berkepala 6. Beberapa orang asing berharap menggunakan kekuatan elang berkepala 6 untuk mencoba menaklukkan, merayu, dan bahkan memaksa elang berkepala 6. Makhluk apapun yang berani melakukannya. Menyinggung itu akan terkorosi menjadi segumpal asap. Tetapi untuk bergerak di Sangqingtian, Anda harus selalu mengandalkan kekuatan korosif elang berkepala 6 untuk memecahkan ruang tertentu. Karena kekuatan elang berkepala 6 tidak dapat dipinjam, Anda hanya dapat menggunakan ide Anda di telur elang berkepala 6, kekuatan korosi yang terkandung di dalamnya bahkan lebih kuat daripada elang berkepala 6 itu sendiri. Dan elang berkepala 6 tidak terlalu cerdas, juga bukan makhluk kawanan, yang juga memberikan kesempatan kepada alien untuk memanfaatkannya. Alien berjubah tebal itu datang ke sini hanya untuk telur elang berkepala 6. Desir, desir. Jubah tebal alien ini terus berubah warna saat mereka berjalan. Sepanjang jalan, elang berkepala 6 tidak memperhatikan mereka. Setelah mereka melacak sejauh 400 mil, mereka akhirnya melihat sebuah sarang besar. Di puncak gunung menara terdapat tumpukan dahan pohon birk yang tebal. Dahan hijau yang tampak tidak beraturan ini membentuk sarang burung biasa. Dari kejauhan gunung menara tampak mengenakan ikat kepala berwarna hijau. Yo-yo, elang berkepala 6 yang kembali ke sarang berteriak keras. Saat ini, 6 kepala elang menonjol dari sarangnya, yang merupakan elang berkepala 6 lainnya. Itu adalah elang yang kembali ke sarang dan bertanggung jawab untuk berburu di luar, sedangkan elang betina berada di dalam sarang dan menetaskan telur di dalam sarang. Elang melepaskan cakarnya dan melemparkan mangsanya dari langit. Itu adalah kura-kura besar, yang dikenal sebagai Siyuan. Kura-kura batu ini adalah salah satu makhluk asing terkuat di Sangqingtian. Kekuatan pertahanan cangkang kura-kura itu sangat mencengangkan. Cangkang kura-kura batu yang tampaknya tidak signifikan berisi aturan tata ruang yang unik. Tidak ada cara untuk menangkapnya. Titik. Wosh. Setelah kura-kura batu jatuh, elang betina menopang kura-kura batu dengan 5 kepala elang. 6 kepala elang berkepala 6 tidak berdiri sendiri, dari kepala ini hanya kepala terbesar yang dominan, jika kepala dominan dipotong, kepala berikutnya mendominasi. Kelima kepala elang itu tampak menggigit kura-kura batu dengan satu tangan, lalu kepala elang terbesar membuka mulutnya dan meludah ke arah kura-kura batu. Wow, semburan cairan hijau jatuh ke kulit kura-kura Siyuan. Zizizi, air liur hijau ini sangat korosif, dan cangkang kura-kura batu yang hampir tidak bisa dihancurkan itu seperti setengah kertas di bawah air liur hijau, dengan cepat merusak retakan. Kura-kura batu di dalam cangkang kura-kura mulai meronta-ronta kesakitan, mencoba melarikan diri dari elang berkepala 6. Tapi itu telah jatuh ke dalam sarang elang berkepala 6, dan tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri. Kepala elang menonjol melalui cangkang kura-kura, dan mulai memakan daging kura-kura satu per satu, pemandangannya sangat berdarah.
Setelah beberapa saat, kura-kura batu itu dipatuk bersih, dan cangkang kura-kura yang tersisa terlempar dari atas tasan oleh elang berkepala 6, yang membuat lubang besar di tanah dengan benturan. Di dasar gunung batu ini, ada berbagai macam mayat yang bertumpuk, semuanya adalah sisa-sisa burung elang berkepala 6 setelah makan. Sekelompok alien yang terbungkus jubah tebal bersembunyi di dasar gunung Tasan. Cangkang kura-kura yang jatuh tiba-tiba mengejutkan mereka. Pemimpin di antara mereka melihat tanda korosi pada cangkang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sedikit, hatinya satu suara. Elang berkepala 6 mengkonsumsi banyak air liur untuk merusak kura-kura batu, dan mereka hanya membutuhkan cangkir. Tetapi elang berkepala 6 memiliki temperamen yang sangat keras dan akan menyerang siapa saja yang menyerang wilayahnya. Ambil telurnya. Pemimpin itu mengangkat tangannya dan diam-diam memberi isyarat. Di bawah menara gunung di kejauhan, seorang pria berjubah hitam mengeluarkan sangkar besi dari ruang sumi, dan kemudian pria berjubah hitam itu berlari menjauh dari sangkar besi. Setelah sangkar besi dipasang, ia terus bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha keluar dari sangkar. Retak, retak, retak. Segera benda-benda di dalam sangkar besi dipukul dengan gila-gilaan, dan akhirnya pecah, dan seekor burung hitam selama seseorang keluar darinya. Itu adalah burung layang-layang bergigi hitam yang terbang dengan sangat cepat, kecepatan cepat-cepat, itu juga makanan favorit elang berkepala 6. Ho, Hei Yayan tidak tahu bahwa ada musuh alaminya di atas, ia hanya ingin segera kembali ke langit, dan ia bahkan tidak tahu bahwa ada musuh alaminya sendiri di atas. Elang itu berjongkok di sisi sarang, memperhatikan lingkungan sekitarnya. Tiba-tiba, saya melihat bayangan hitam terbang ke atas, dan keenam kepala elangnya membunyikan klakson dengan penuh semangat. Dalam makanan elang berkepala 6, burung layang-layang bergigi hitam selalu menempati urutan pertama, tetapi burung layang-layang bergigi hitam juga kecil untuk menjadi cukup. Tidak hemat biaya untuk memburu. Burung walet jenis ini untuk makanan. Sangat tidak wajar jika burung layang-layang bergigi hitam muncul di Gunung Yiwanta, tetapi ini tidak berada dalam lingkup pemikiran elang berkepala 6. Bagaimanapun, dua elang berkepala 6 menjaga sarangnya. Wosh, wosh. Hei Yayan sangat ketakutan saat melihat musuh alaminya sehingga dia hampir melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Burung layang-layang bergigi hitam ini telah diberi makan darah Phoenix oleh orang-orang berjubah hitam sebelumnya, dan kecepatannya dapat meningkat pesat dalam beberapa jam. Elang berkepala 6 hampir tidak mungkin mengejar burung layang-layang bergigi hitam menelan dalam waktu singkat. Dua burung, satu besar dan satu kecil, dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Melihat hal tersebut, pemimpin pria berjubah hitam melambaikan tangannya lagi, dan tidak jauh dari sana, pria berjubah hitam lainnya meletakkan sangkar besi, dan setelah beberapa saat, seekor burung layang-layang bergigi hitam keluar dari sangkar besi. Dalam keadaan normal, elang betina bertekad untuk tidak meninggalkan sarangnya. Namun kemunculan burung layang-layang bergigi hitam jelas bukan situasi yang normal. Elang betina di dalam sarang juga memperhatikan burung layang-layang bergigi hitam yang terbang ke langit dengan cepat. Tapi elang mengejar burung layang-layang bergigi hitam pertama sampai jauh, kemana dia menelepon. Elang betina mempertimbangkan situasinya, dia merasa berburu burung walet bergigi hitam tidak akan memakan waktu terlalu lama, jadi dia meninggalkan sarang dan mengejar burung walet bergigi hitam untuk pertama kalinya. Burung layang-layang bergigi hitam kedua juga disuntik dengan darah burung Phoenix, dan terbang dengan kecepatan tinggi, menggiring elang betina menjauh. Lagi pula, itu adalah binatang bodoh. Pemimpin berkata dengan ringan, dan kemudian mendesak, kesempatan. Cepat, sekarang. Orang-orang berjubah hitam melompat dan naik ke sarang di puncak Gunung Tasan. Butuh waktu tertentu bagi elang berkepala 6 untuk mengejar burung layang-layang bergigi hitam, dan mereka akan mengambil telurnya di celah ini. Meskipun burung layang-layang bergigi hitam terbang sangat cepat, bagaimanapun juga ia tidak bisa lepas dari kejaran elang berkepala 6. Adapun berapa lama elang berkepala 6 untuk mengejar burung layang-layang hitam dan berbalik, itu terserah takdir. Wosh, wosh, wosh. Kedua puluh pria berjubah hitam itu tidak membuang waktu untuk berlari menuju puncak gunung. Orang-orang berjubah hitam di bawah menahan napas satu persatu, dan menatap ke atas Tasan. Ini terkait dengan hidup dan mati klan mereka, dan semua orang sangat gugup. Putra pemimpin sedang melihat ke arah lain, yaitu arah di mana burung layang-layang bergigi hitam kedua melarikan diri, dan elang betina mengejar ke sana dua sosok, satu besar dan satu kecil, bolak-balik di antara pegunungan menara, dari waktu ke waktu. Sembunyikan dan tunjukkan. Burung layang-layang bergigi hitam itu mungkin terlalu gugup, atau mungkin terlalu bersemangat setelah menelan darah Feng Luan, sehingga kepalanya terbentur hingga mati di gunung menara.
Elang betina terbang mendekat, dan dengan jentikan kepalanya, ia mengambil burung layang-layang bergigi hitam di mulutnya dan kemudian berbalik perlahan. Melihat pemandangan ini, putra pemimpin itu patah hati, dan dengan cepat mengingatkan, "Ayah, ayah," elang betina itu kembali. Pemimpin juga melihat pemandangan ini setelah mendengar suara tumbukan yang samar, betapa jelek wajahnya, betapa jeleknya bawahannya masih mendaki di tasan meski kecepatannya tidak lambat, mereka hanya mencapai 2/3 dari ketinggian tasan. "Ayah, haruskah Anda menyuruh mereka mundur?" tanya putra pemimpin itu. "Mundur?" Tidak akan ada kesempatan. Pemimpin itu menggelengkan kepalanya. Burung layang-layang bergigi hitam langka di surga Sangqing, dan butuh banyak usaha untuk menangkap dua. Jika mereka gagal kali ini, mereka tidak punya waktu untuk menangkap Hei Yayan. Jika kamu tidak mundur, mereka semua akan. Putra pemimpin itu khawatir. Suku mereka kecil jumlahnya, tetapi mereka sangat bersatu. Para pejuang suku merasa seperti saudara dan saudari. Bagaimana mungkin putra pemimpin tega menyaksikan para pejuang suku mati? Untuk suku, bahkan pengorbanan diperlukan, kata pemimpin itu tiba-tiba dengan tegas. Masih banyak wanita tua dan lemah serta anak-anak di suku tersebut. Jika mereka menyerah, suku mereka akan membawa malapetaka. Daripada ini, lebih baik berjudi dengan nyawa 20 orang ini. Tapi elang betina pasti akan kembali ke sarangnya. Tidak ada artinya mereka berkorban, kata putra pemimpin itu. Diam, tegur pemimpin itu dengan tegas. Pejuang suku lain yang bersembunyi di dekatnya tidak bersuara. Mereka semua tahu situasi parah yang dihadapi klan mereka. Kali ini mereka mengikuti pemimpin dan mereka siap untuk mengabdikan hidup mereka. Tetapi bahkan dengan kesadaran semacam ini, hati mereka masih gemetar pada saat kritis, dan mereka bingung. Setelah putra pemimpin itu ditegur oleh ayahnya, dia tiba-tiba keluar. "Kier," seru sang pemimpin. Putra pemimpin itu menutup telinga, melompat menuruni gunung Tasan, melompat ke ketinggian 30 hingga 40 kaki dan bersiul ke atas. "Ho, lihat di sini." Dia ingin menarik perhatian elang betina dan membantu 20 pria berbaju hitam membeli waktu. Elang betina tidak mengetahui bahwa sarangnya sedang diserang, maka ia tetap mengepakkan sayapnya dengan santai sambil perlahan menikmati makanan di mulutnya. Tiba-tiba mendengar suara dari bawah, keenam kepala elang itu melihat bersama, dan sekilas melihat putra pemimpin di bawah. Akan ada pria kecil yang memprovokasi dia. Elang berkepala 6 itu agak aneh. Kecerdasannya tidak tinggi, aneh tapi tidak banyak berpikir. Dengan kepakan sayapnya yang ringan, ia segera terbang menuju putra pemimpin di bawah. Kier, napas pemimpin menjadi sesak. Putra pemimpin telah berjuang untuk keluar, dan ketika dia melihat elang betina datang langsung ke arahnya, dia menjadi lebih bersemangat dan berteriak pada elang betina. Melihat elang betina hendak bergegas turun, samar-samar ia merasa ada yang tidak beres. Salah satu dari 6 kepala menoleh dan melihat ke atas, dan melihat beberapa pria berjubah hitam memanjat ke atas, hampir mendekati sarangnya. Yo, elang betina menyadari bahwa dia telah dibodohi, dan terbang ke atas tanpa menoleh ke belakang. Ups, putra pemimpin melihat elang betina pergi, dan wajahnya berubah pucat. 20 pria berjubah hitam telah menekan kecepatan mereka hingga batasnya, mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi di bawah, mereka tidak memperhatikan klakson elang berkepala 6, mereka hanya bergegas ke atas. Melihat jaraknya masih 200 kaki dari sarang burung, paling banyak dibutuhkan 3 atau 4 napas untuk mencapai sarang burung tersebut. Namun saat ini, elang betina terbang ke puncak tasan dari bawah ke atas. 5 kepala elang membuka mulut mereka, menyemburkan air liur korosif ke arah dinding gunung Tasan. Air liur hijau adalah garis tipis, menggambar garis horizontal di dinding gunung, dan kemudian mengalir seperti air terjun para. Prajurit berjubah hitam melihat air liur korosif mengalir ke wajah mereka, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk menghindarinya. Jubah tebal itu juga terbuat dari kain khusus, yang memiliki kekuatan pertahanan yang baik, tetapi langsung meledak di bawah aksi air liur korosif, memperlihatkan penampilan asli pria berbaju hitam. Orang-orang berjubah hitam ini sangat mirip dengan manusia, tetapi mereka tidak diterangi oleh cahaya selama bertahun-tahun, dan kulit mereka seputih kertas. His, ketika air liur korosif merobek jubah hitam mereka, cahaya sudah mulai merusak tubuh mereka. Orang-orang berjubah hitam ini sebenarnya adalah makhluk dari alam gelap. Di bawah korosi ganda cahaya dan air liur korosif, tubuh mereka menghilang sepenuhnya dalam sekejap mata. Yo, elang betina kembali ke sarang, mengulurkan kepala elang dan berteriak pada putra pemimpin di bawah, lalu dia memuntahkan seteguk air liur hijau padanya. His, air liur korosif terbang pada jarak tertentu di udara, dan kemudian menghilang.
Air liur korosif dari elang berkepala 6 sangat kuat, tetapi memiliki ciri khas, yaitu korosif dengan ruang angkasa. Ada jarak yang begitu jauh dari puncak gunung menara ke bawah, setelah merusak ruang di sepanjang jalan, air liur korosif itu sendiri juga menghilang. Tentu saja, elang betina jelas menyadari hasil ini, itu hanya intimidasi di bawah amarah, takut orang lain akan mengambil telurnya dan tidak akan keluar dari sarangnya. Orang-orang berjubah hitam di bawah seperti jatuh ke gudang es. Rencananya gagal. Pemimpin terdiam beberapa saat, dan tiba-tiba berkata, saya katakan sebelum saya datang ke sini, jika benar-benar gagal, saya akan mencoba yang terbaik untuk membunuh semua orang, bahkan jika itu sia-sia, saya akan mencobanya, dari 10.000 kemungkinan. Semua pria berjubah hitam berhenti bersembunyi dan mulai berjalan menuju gunung menara itu. Itu pasti jalan buntu jika kamu memaksanya, tapi tidak ada pria berbaju hitam yang ragu-ragu. Saat mereka mendekati Tasan, sebuah suara tiba-tiba datang dari kejauhan. Berlari dengan kecepatan tinggi, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Orang-orang berjubah hitam semua menoleh ke belakang dan melihat Luo Zeng yang berlari dengan liar. Manusia yang tinggal di wilayah cahaya. Dia? Apa yang ingin dia lakukan? Orang-orang berjubah hitam sangat terkejut bertemu manusia di sini. Putra pemimpin berdiri dan ingin menghentikan Luo Zeng menanyakan apa yang terjadi. Tapi Luo Zeng sepertinya tidak melihat mereka, dan bergegas ke dasar Tasan tanpa ekspresi, berlari ke atas gunung vertikal. 3590